Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus meneladani Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Karena beliau merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Ini terbukti kesuksesan beliau dalam mendidik putra-putranya. Dari putranya yang dua, yang Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam, cicitnya atau buyutnya bahkan cucunya pun menjadi nabi. Sampai dengan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai Bani Ismail karena zuriyahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dikondisikan secara perspektif, kenapa kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena millata Ibrahim hanifah. Jadi sesungguhnya yang diikuti adalah bagaimana ketauladanan, bagaimana pensikapan Kanjeng Nabi Ibrahim dalam mengkondisikan kehidupannya. Ada suatu cerita bahwa ketika malam hari sebelum Kanjeng Nabi Ibrahim dahar, beliau mengutus orang-orang yang membantunya untuk mengitari seluruh Mekah dan untuk mengetahui siapa yang pada malam itu belum makan. Ketika ada yang belum makan, maka oleh Kanjeng Nabi Ibrahim diajak untuk dahar bersama. Tetapi ketika semuanya sudah pada makan atau sudah kenyang, maka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling belakang yang dahar. Ini membuktikan bahwa keteladanan Kanjeng Nabi Ibrahim ini sangat peduli terhadap orang lain, sangat peduli terhadap fakir miskin, sangat peduli terhadap anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'udu ala ta'amil miskin. Inilah yang sungguhnya dijadikan sebagai sarana. Siapakah yang mendustakan agama atau siapakah yang telah dalam tanda kutip untuk saat ini mungkin istilahnya menistakan agama, yakni orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Sehingga dalam proses ini dari mulai berkurban, dari mulai khitan, semuanya mengacu kepada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cara Kanjeng Nabi Ibrahim berkhitan itu dicontoh oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan khitan dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kaum laki-laki. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa ada mengenal istilah titis, nitis, tetes, netes. Jadi kalau kaum laki-laki ini ada khitan, kalau kaum perempuan ada tetesan. Tentu saya tidak akan membahas dalam hal ini, tetapi ada perspektif yang mengkondisikan hal tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu Kanjeng Nabi Ibrahim mempunyai peran besar dalam mendidik putra-putrinya. Dalam mendidik putranya, karena putra Nabi Ibrahim 2 orang, itu semuanya putri. Dari istri yang pertama adalah Siti Sarah yang melahirkan Nabi Ishak, dan Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kadal fakru ayyakuna kufron. Sesungguhnya kefakiran, kemiskinan itu bisa mendekatkan kepada kekufuran. Kalau yang kaya
tidak berupaya untuk berderma kepada yang duafa, kepada yang lemah, kepada yang miskin, maka yang miskin tadi akan diopeni oleh orang lain, oleh institusi lain, oleh kepercayaan lain, oleh keyakinan yang lain. Mungkin dari agama-agama yang lain. Mungkin dia bisa meminta beras kepada orang yang non-muslim. Karena apa? Karena orang muslimnya sendiri tidak mampu dan tidak mau untuk berbagi. Sehingga tentu Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengkondisikan bagaimana supaya kita sebagai umat Islam peduli. Kalau bahasa sekarang, tauhid sosialnya harus baik. Hablum ma'annas. Bagaimana hubungan antara sesama manusia ini menjadikan sesuatu yang lebih baik. Maka ibadah kurban dijadikan sebagai sarana untuk berbagi. Tidak hanya sekedar haji dan umrohnya saja, tetapi kepedulian sosial tentu harus dilakukan. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendika bahwa khudhu anni manasikakum. Bermanasiklah sebagaimana aku bermanasik. Bersolatlah sebagaimana engkau melihat aku mendirikan solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga proses-proses seperti ini patut kita harus teladani. Bagaimana kerukunan antar umat seagama perlu dikondisikan. Kepedulian antara yang kaya dengan yang miskin harus bersinergi. Harus selalu memposisikan terhadap hal-hal yang positif. Sehingga tentu yang wajar ditanyakan sebelum Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, tentu putra-putranya ditanyakan, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, ketika nanti aku sudah tidak ada, aku sudah dipanggil Allah, apa yang akan kamu sembah? Ketika anak-anaknya menyampaikan atau menjawab, saya akan menyembah apa yang engkau sembah. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan posisi jawaban seperti ini, tentu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam akan ikhlas dan rela dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai keteladanan ini perlu kita jadikan sebagai patokan bahwa sesungguhnya kepedulian terhadap anak kita, kepedulian terhadap keluarga, cara mendidik yang efektif, cara mendidik yang positif, cara untuk mengarahkan anak menuju kepada tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sangat diperlukan. Karena sebagian besar saat ini sering menyampaikan, orang tua sering bangga ketika ma tak gulu namin ba'di. Kalau aku sudah tidak ada, apa yang akan kamu makan? Kira-kira barangkali seperti itu orientasinya. Maka ketika kita bisa mengarahkan anak kita, baik dari sisi ibadah, menunjukkan, oh ini ma'ruf, ini sesuatu yang baik, oh ini sesuatu yang mungkar, oh ini sholat wajib, oh ini sholat sunnah, oh ini khilafiyah, ini tidak khilafiyah, maka kondisi-kondisi ini akan memberikan sebagai sarana agar kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Karena apabila kita beribadah secara baik, kita mungkin mengerti usul fikih, kita ngerti syariatnya, kita ngerti setelah hukumnya ini seperti apa, ini wajib, ini haram, ini mubah, ini sunnah. Tetapi ketika anak-anak kita tidak kita beri informasi tentang hal tersebut, maka ketika nanti dalam akhir zaman atau di akhirat kelak ketika kita akan berangkat ke swarga, ke surga, karena swarga itu bahasa Jawa, sruwa-sruwi sarwolego itu namanya swarga. Nah, dalam kondisi seperti ini maka anak kita akan gandoli kita. Saya tidak ikhlas orang tua saya masuk surga. Karena sejak dulu orang tua saya belum pernah ngajari saya sholat. Belum pernah ngajari saya beribadah.
belum pernah ngajari saya ngaji, belum pernah ngajari saya baca Quran, belum pernah ngajari saya menafsirkan Al-Quran, belum pernah ngajari saya ini, itu, ini, itu. Mereka asik dengan ibadahnya sendiri. Mereka asik dengan munajatnya sendiri tanpa memperhatikan kami sebagai anaknya. Kami sebagai zuriatan, sebagai turunnya. Tidak rela jika seperti itu. Maka orang tua yang model seperti ini namanya orang tua yang bangkrut. Sehingga harusnya mereka masuk surga, tetapi karena anak-anaknya gandoli, anak-anaknya tidak ikhlas atas prestasi dunia yang orang tua banggakan atas dirinya sendiri tanpa memperhatikan anaknya, maka tentu orang tua yang harusnya masuk surga ini menjadi masuk neraka. Maka sering Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini hendaknya yang harus kita baca. Dan kita sebagai orang tua harus betul-betul hati-hati sekali bagaimana mendidik anak kita. Supaya tidak terlalu sempit memahami sesuatu dan paham terhadap ilmu faqihu fiddin. Mereka faham terhadap agama dengan cara-cara yang baik. Jangan hanya bangga ketika anak kita mempelajari ilmu sosial, pandai sekali. Ilmu matematika, pandai sekali. Ya baik, ada baiknya memang. Karena segala sesuatunya itu ada sanatnya, ada urusannya. Bahkan Imam Amudi itu adalah orang yang ahli matematika. Dan itu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu perlu juga kita jadikan sebagai patokan. Ilmu apapun boleh dipelajari silahkan, tapi yang paling penting muaranya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita harus selalu meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La maksuda illallah. Tidak ada maksud kecuali hanya kepada Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada sembahan kecuali hanya kepada Allah. Sehingga yang paling penting adalah mari kita sikapi keberadaan kita sebagai manusia. Kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentu relevansinya adalah juga dicontoh oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya hidup kita lebih baik. Dan kalau ada saudara kita yang berkekurangan dan kita berkelebihan, mari kita ringankan tangan kita. Mari kita ringankan diri kita untuk berupaya memberikan sesuatu. Terima kasih. Ketika kita sudah menerima, maka kemudian kita kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selalu saya sampaikan, al-yadul ulya khairu min yadis sukhla. Bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi itu derajatnya lebih baik daripada orang yang menerima. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita mempelajari sesuatu dengan paripurna. Supaya ketika kita mendapatkan sesuatu, pertanyaan atau diskusi atau apapun, itu melalui fase-fase grid ilmu yang tentu kita pahami. Dan kita tidak hanya sekedar katanya orang-orang begini, tapi setidaknya adalah kita mengetahui. Karena Kanjeng Nabi ngendika, man amila amalan laisa kamislihi amruna fahuwa raddun. Barangkali kalau kita melaksanakan sesuatu tetapi Kanjeng Nabi tidak melaksanakannya, maka akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus dikaji amaliyah yang mana ini, yang bagaimana. Tentu orang kita semuanya harus mengaji supaya kehidupan kita lebih baik. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita doakan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang terundung permasalahan, sedang terbebani dengan persoalan-persoalan dunia yang sangat berat. Mudah-mudahan atas doa kita sama-sama ini, Allah meringankan, Allah menyelesaikan permasalahan. Karena yang bisa membulak-balikkan semuanya adalah Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Yang bisa membulak-balikkan hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Kita sebagai manusia wajib berikhtiar supaya kehidupan kita lebih baik dari waktu ke waktu dan tidak mengalami kerugian baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini sehingga acara ini bisa dinikmati oleh banyak pihak, banyak kalangan, dan saya sangat terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan medsosnya masing-masing untuk menyebarkan ceramah ini atau konten ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Karena saya yakin saya tentu tidak akan ada apa-apanya tanpa panjenengan semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.